Marhaban. Salam merawat ingatan. Zaman sekarang, urusan tampang pasti jadi ukuran utama memilih pasangan. Para jelita bakal didahulukan, meskipun boleh jadi akhlaknya berantakan. Dengan tampilan good looking, seorang wanita atau pria akan jadi pujaan. Coba saja buka Instagram. Hampir semua orang berlomba menjadi paling menarik agar menjadi yang paling dilirik. Apa yang paling menjual? Ya, tampang. Disuka atau dihina, ukurannya mudah, yaitu Anda good looking atau tidak. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang sahabat mulia dari kaum Ansor. Tapi sahabat ini bukanlah orang terpandang di tengah sukunya, alias dari kelas rakyat jelata. Soal tampang, jauh dari kesan good looking. Tampilannya biasa aja ditambah miskin dan serba kekurangan. Namun, beliau punya satu kelebihan. Sahabat ini begitu dicintai oleh Rasulullah SAW karena iman dan kesolihannya. Dialah sahabat bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dengan wajahnya yang tidak begitu menarik, lalu ditambah ia adalah pemuda fakir lagi miskin, membuat wanita berpaling darinya. Hingga akhirnya Rasulullah SAW berinisiatif mencarikan wanita untuk dinikahi Julaibib. Suatu hari Rasulullah SAW melamar seorang putri sahabat Ansor. Betapa gembiranya sahabat Ansor tersebut mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan meminang putrinya, dan tentu dengan senang hati akan diterima. Akan tetapi, ternyata pinangan tersebut bukan untuk Nabi sendiri, melainkan untuk Julaibib. Rasulullah SAW melamarkan wanita tersebut untuk Julaibib. Nabi SAW bersabda kepada sahabat Ansor tersebut, "Sesungguhnya aku tidak menginginkannya untuk diriku." "Lalu untuk siapa?" tanya sahabat Ansor. Nabi menjawab, "Untuk Julaibib." Sahabat Ansor terperanjat. "Julaibib, wahai Rasulullah." Sebentar, duhai Nabi. Izinkanlah aku meminta pendapat ibunya terlebih dahulu." Laki-laki Ansor itu pun bermusyawarah dengan istrinya. "Istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW melamar putrimu." Sang istri menjawab, "Hah, benarkah? Aku senang sekali. Aku setuju putri kita menjadi istri Rasulullah." Si istri belum tahu bahwa pinangan Nabi diperuntukkan bagi Julaibib. Dengan ragu-ragu sang suami melanjutkan kalimatnya, "Sesungguhnya Nabi tidak menginginkan putri kita untuk diri beliau sendiri." "Lalu untuk siapa?" tanya istrinya. "Beliau menginginkannya untuk Julaibib," jawabnya. Betapa terkejutnya sang istri mendengar nama Julaibib. Pemuda miskin dan berwajah tidak menarik. Tidak, dia tidak setuju atas pinangan tersebut. Sang istri berkata, "Aku siap memberikan leherku untuk Julaibib." "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Padahal kita telah menolak lamaran si Fulan dan lamaran si Fulan serta si Fulan," katanya lagi. Sang bapak pun sedih karena hal itu. Tapi keputusan sudah bulat. Lamaran itu ditolak. Namun, ketika mereka berdua hendak beranjak menuju Rasulullah SAW, tiba-tiba putrinya berteriak memanggil ayahnya dari kamarnya. "Siapa yang melamarku kepada kalian?" "Rasulullah SAW," jawab keduanya. Putrinya berkata, "Apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah SAW? Bawa aku menuju Rasulullah. Sungguh, beliau pasti tidak akan menyia-nyiakanku," jawab sang putri dengan penuh iman dan kemantapan. Sang bapak pun pergi menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah SAW, terserah Anda, nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Nabi SAW pun menikahkannya dengan Julaibib serta mendoakan, "Allahumma subba alaihimal khaira sabba, wala taj'al 'aisyahu makaddan kadda." Ya Allah, limpahkan kepada keduanya kebaikan dan jangan jadikan kehidupan mereka susah ya Allah. Akhirnya, Julaibib menikah dengan seorang wanita berparas jelita. Seorang wanita yang begitu taat dan solihah.
karena hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai ukuran baik tidaknya sebuah pilihan. Tidak selang beberapa hari pernikahannya, Nabi SAW keluar dalam sebuah peperangan, dan Julaibib ikut serta bersama beliau. Setelah peperangan usai dan orang-orang mulai saling mencari satu sama lain, Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan fulan dan fulan, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan si fulan, kemudian si fulan." Tapi pertanyaan itu selalu diulang, seakan-akan Nabi tengah ingat pada seseorang. Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menjawab, "Kami kehilangan fulan, fulan, dan fulan ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Akan tetapi, aku kehilangan Julaibib." Mereka pun mencari Julaibib di antara orang-orang yang terbunuh. Tetapi mereka tidak menemukannya di arena pertempuran. Hingga akhirnya mereka menemukannya di sebuah tempat yang tidak jauh di antara 7 mayat dari orang-orang musyrik yang berhasil Julaibib kalahkan. Nabi SAW berdiri memandangi mayatnya, lalu berkata, "Dia membunuh 7 orang lalu mereka membunuhnya. Julaibib membunuh 7 orang lalu mereka membunuhnya. Sungguh dia dari golonganku dan aku dari golongannya." Sebuah kalimat penuh penghargaan dari Nabi SAW. Inilah bukti betapa Julaibib punya ruang khusus di hati sang Nabi. Lalu Rasulullah SAW membopongnya sendiri dengan kedua lengannya. Kemudian memerintahkan mereka agar menggali tanah untuk mengubur jasad Julaibib. Sahabat Anas radhiyallahu anhu bertutur, "Kami pun menggali kubur, sementara Julaibib radhiyallahu anhu tidak memiliki alas kecuali kedua lengan Rasulullah SAW, hingga ia digalikan dan diletakkan di liang lahatnya." Sebuah akhir yang indah dari kisah Julaibib. Pemuda biasa yang miskin papa, tapi iman dan takwanya membuat sang Nabi jatuh cinta padanya. Kematiannya pun adalah kematian yang indah. Gugur di medan laga sebagai syuhada, lalu dikuburkan oleh makhluk yang paling mulia. Benarlah firman Allah Ta'ala, "Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." An-Nur ayat 52.